Salam jumpa kakak-kakak dalam program persiapan guru sekolah minggu. Program ini kerjasama YKB, Yayasan Komunikasi Bersama dengan Bina Warga. Pada episode kali ini kita hendak mempersiapkan bahan ajar kita dengan tema belajar dari kisah Pentakosta. Roh Kudus hadir, diambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Baik kakak-kakak semua yang setia menyampaikan kabar baik, mewartakan firman kepada anak-anak sekolah minggu, tetap bersemangat, kita mau persiapan bersama dan kita mau mengawalinya dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersama-sama mau mempersiapkan bahan ajar. Tuhan berikan hikmat, tuntun kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kak Pendeta Hendra akan menyampaikan bahan Alkitab. Mari silakan Kak Pendeta Hendra. Salam kakak-kakak, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dan menggalinya. Kita akan membaca dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Kakak, mari kita membahas bagian firman Tuhan yang kita sudah bacakan ini. Ya, kita akan menyampaikan, mengajak adik-adik untuk mengenal kisah peristiwa Pentakosta. Dan kita akan bersama-sama juga memperkenalkan Roh Kudus hadir. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan 13 ini sebenarnya adalah kisah lanjutan setelah kisah Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Kalau kita mengingat dalam kisah Tuhan Yesus terangkat ke sorga di Lukas 24 ayat 49-51 ada janji Tuhan. Tuhan akan mengirimkan kepada para murid-murid apa yang dijanjikan oleh Bapakku. Lalu ia berpisah dan terangkat ke sorga. Dan kisah dalam pasal 2 di Kisah Rasul ayat 1-13 ini adalah kelanjutannya. Yuk kita bahas ya. Di Kisah Para Rasul ayatnya pasal yang kedua ayat 1-13 diawali dengan keterangan ketika tiba hari Pentakosta. Hari Pentakosta dalam tradisi Yahudi adalah hari perayaan pemberian 10 hukum Tuhan, termasuk juga perayaan persembahan panen gandum yang pertama, dan itu menjadi sebuah perayaan besar di mana banyak penduduk berkumpul pada saat itu. Dan peristiwa itu diwarnai dengan peristiwa spektakuler di ayat 2 dan 3 sampai dengan ayat 4 menjelaskan soal itu. Bunyi seperti tiupan angin keras terjadi di sana dan juga tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api. Jadi Roh Kudus itu seperti angin yang ada punya dayanya tapi nggak kelihatan. Dan digambarkan juga lidah-lidah seperti nyala api. Ini adalah gambaran penyucian, kuasa yang berkuasa untuk api bisa menghanguskan, tapi juga bisa menyucikan. Roh Kudus itu punya kuasa seperti itu. Nah, dalam ayat yang 4 disebutkan, orang-orang di sana yang berkumpul di satu tempat, mereka penuh dengan Roh Kudus. Dan apa dampaknya? Dalam ayat yang keempat disebutkan, mereka penuh dengan Roh Kudus, lalu mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Dan mereka membuat banyak orang di sekeliling mereka menjadi bingung. Bingung kenapa? Karena orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Bahasa yang dipakai di negeri asal mereka.
Nah, ini menandakan bahwa Roh Kudus itu menyatukan. Mereka kan datang dari berbagai tempat, dari negeri-negeri yang jauh, dan bahasanya yang berbeda-beda, tapi menjadi mengerti. Jadi satu orang yang ngomong, tapi orang-orang dari berbagai bahasa ini menjadi mengerti. Itu kuasa Roh Kudus. Jadi Roh Kudus menyatukan. Saya pelayanan anak bersama dengan para pegiat anak lain, dan saya merasakan bagaimana Roh Kudus menyatukan para pegiat anak yang punya kerinduan untuk melayani anak-anak dari berbagai denominasi, dari berbagai latar gereja disatukan. Dan kami percaya itu adalah kuasa dari Roh Kudus sendiri. Jadi ingat perkataan ini, strength lies in differences, not in similarities. Kita tahu bahwa ada perbedaan justru memberikan kekuatan. Ada banyak sekali hal-hal yang kita nggak punya, ditambahkan oleh teman kita yang berbeda, yang punya sesuatu. Jadi pesan yang pertama yang kita dapatkan, Roh Kudus itu menyatukan kita. Yang kedua, yuk kita lihat lagi ayatnya yang keempat. Ketika banyak orang itu bingung, mereka bingung kenapa? Karena para murid Tuhan ini berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Dari bahasa asal mereka disebutkannya. Jadi kan orang-orang pada saat itu sedang berkumpul ya. Ayat 5 menjelaskan, waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh. Jadi orang-orang Yahudi yang saleh, jadi mereka udah mengenal Tuhan. Nah, dari segala bangsa di bawah kolong langit. Perkataan di bawah kolong langit menjelaskan banyak banget kira-kira begitu. Dan apa yang mereka dengar dari perkataan para murid-murid yang penuh dengan Roh Kudus itu, mereka bingung kenapa? Karena mereka mendengar, mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah. Jadi yang dikatakan para murid-murid Tuhan Yesus itu adalah perbuatan-perbuatan besar dari Allah. Ini tentang Allah yang dikatakan oleh para murid-murid dengan kuasa Roh Kudus itu tentang Allah. Saya jadi ingat dengan satu bagian dari Yohanes 15 yang mengatakan ayat 26-27, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Jadi Roh Kudus bersaksi sendiri tentang Allah Bapa, tentang kuasa Tuhan yang mulia. Dan ayat 27, tetapi kamu juga harus bersaksi. Orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus diajak untuk bersaksi. Kakak-kakak saya tinggal di Solo, tinggal di Malang. Di Malang itu ada, waduh, bakso enak banget ya. Bakso babi. Aduh, banyak banget di Malang. Dan setiap bakso babi itu enak banget. Dagingnya, rasanya yang khas, aduh enak banget, apalagi gorengannya, tahu yang diisi kemudian dimasukkan ke kuah, aduh enak banget dicocol dengan uh, sambal dan saus merah khas Malang itu, aduh di mulut tuh enak banget. Kak, saya mengatakan ini karena saya sudah merasakannya. Apa yang kita rasakan dan itu enak, itu baik, kita rindu juga untuk membagikannya kepada orang lain. Bukankah kasih Allah yang kita rasakan itu mulia dan baik banget? Harusnya kita juga mau untuk bersaksi tentang kasih Allah itu. Seberapa banyak dari kita punya gairah kerinduan untuk bersaksi tentang apa yang kita alami dari Allah. Kalau kita enggan atau tidak mau untuk bersaksi, jangan-jangan kita sebenarnya nggak merasakan atau nggak ngalamin sendiri kasih Allah. Sehingga kita susah untuk menyaksikan apa ya kasih Allah itu. Kalau kita beralasan, aduh kasih Allah terlalu banyak, saya bingung mau cerita yang mana. Jangan-jangan kita nggak punya perasaan tentang kasih Allah itu. Karena kasih yang spesifik selalu kita ingat dan mendorong mulut kita untuk berkata-kata tentang itu. We are not saved to be listened. Kita diajak untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan yang menyelamatkan itu. Jadi pesan yang kedua, Roh Kudus itu memimpin kita untuk bersaksi. Dia menggerakkan kita untuk bersaksi. Kakak-kakak kisah kita ditutup dengan perkataan beberapa orang yang menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Nah, ternyata ada banyak orang juga yang menjadi penghalang dari kesaksian karya kasih Roh Kudus ini tentang kebaikan Tuhan yang dilakukan oleh para murid-murid dengan sindiran-sindiran yang menggagalkan kesaksian itu. Saya jadi ingat dengan Lukas pasal yang ke-10 ayat 3, ketika Tuhan Yesus mengutus banyak murid-muridnya, dia mengatakan, pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti domba di tengah serigala. Para adik-adik yang bersaksi tentang kebaikan Tuhan juga mungkin akan mengalami hal serupa. Mereka mungkin dikucilkan dari teman-temannya, nggak disukai karena mereka Kristen. Mereka menjadi orang yang tertekan, diskriminasi mereka alami. Mungkin perlakuan-perlakuan tidak adil juga mereka alami.
sehingga mengatakan diri mereka Kristen saja itu menjadi sebuah tantangan berat. Apalagi hidup dalam firman Tuhan itu sesuatu yang tidak mudah buat adik-adik. Dan hari ini kita belajar juga bahwa Roh Kudus memampukan kita menghadapi tantangan. 3 hal kita dapatkan dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1-13 ini, bahwa Roh Kudus itu menyatukan kita yang berbeda. Roh Kudus memimpin kita untuk bersaksi, dan Roh Kudus memampukan kita semua untuk menghadapi tantangan. Adik-adik perlu tahu kisah Pentakosta ini dan tahu bahwa Roh Kudus hadir. Dimanapun adik-adik berada, kita ingat bahwa adik-adik penuh dengan Roh Kudus, dan itu memampukan adik-adik bersaksi tentang Tuhan. Jadi hidupnya akan lebih semangat, hidupnya akan terus diwarnai sukacita karena Roh Kudus hadir. Demikian kakak-kakak, semoga kakak-kakak bisa menyampaikannya kepada adik-adik sesuai dengan konteks masing-masing. Tuhan berkati. Terima kasih Kak Pendeta Hendra yang sudah menyampaikan bahan Alkitab. Sekarang kita mau bersiap mau mendengarkan metode pengajaran yang akan disampaikan oleh Kak Esther, menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak di kelas Batita Balita. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat. Pembangunan Jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu, pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, di channel YKB TV. Terima kasih masih bersama dengan kami kakak-kakak dalam program persiapan guru sekolah minggu. Pada episode kali ini kita mempersiapkan bahan ajar dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1-13, diberi judul Belajar dari Kisah Pentakosta. Roh Kudus hadir. Baru saja kita mendengarkan bahan Alkitab yang sudah disampaikan oleh Kak Pendeta Hendra. Dan sekarang kita mau mendengarkan metode pengajaran untuk kelas Batita Balita yang akan disampaikan oleh Kak Esther. Mari silakan Kak Esther. Salam jumpa guru-guru sekolah minggu. Kali ini saya ingin berbagi untuk pembelajaran kelas Batita dan Balita untuk topik Roh Kudus hadir. Dalam buku Suluh Anak terbitan Bina Warga telah ditetapkan tujuan untuk kelas Batita dan Balita, yaitu anak mengenal kisah Pentakosta, dan tujuan kedua yaitu anak dapat menceritakan ulang kisah Pentakosta. Nah, untuk tujuan kedua ini saya mengubah dari anak dapat menceritakan ulang kisah Pentakosta, saya ubah menjadi anak dapat mengatakan kata Pentakosta. Mengapa? Karena untuk kelas Batita dan Balita agak sulit untuk menceritakan ulang kisah Pentakosta. Tetapi untuk menyebutkan kata Pentakosta lebih mungkin dicapai untuk kelas Batita dan Balita. Jadi saya mengubah tujuan kedua menjadi anak dapat menyebutkan kata Pentakosta. Dalam persiapan inti cerita, saya mengusulkan untuk kakak-kakak dapat mempersiapkan yang pertama yaitu kipas angin, kemudian hiasan kepala lidah api seperti ini, kemudian tulisan yang bisa ditulis di karton atau di kertas, berbagai daerah yang terdapat di ayat 9 dan 10, masing-masing satu daerah satu kertas, sehingga dapat dipegang oleh beberapa anak. Untuk pendahuluan, saya mengusulkan ajak anak untuk mendengar kalimat dari berbagai bahasa yang tidak dimengerti anak. Contohnya, saya menggunakan bahasa Sunda seperti ini. Setelah diucapkan, ajak anak
untuk merespon apakah anak-anak mengerti apa yang kakak-kakak ucapkan. Jika tidak mengerti, mungkin disebabkan karena adik-adik tidak berasal dari daerah tersebut yang seperti misalnya kalau yang saya pilih adalah bahasa Sunda, mungkin adik-adik tidak berasal dari tanah Sunda, bukan berasal dari tanah Sunda, suku Sunda, sehingga adik-adik tidak mengerti bahasa Sunda. Nah, kemudian adik kakak dapat masuk dan dengan mengambil Alkitab. Ingat, kita harus menceritakan walaupun kelas batita dan balita, kita harus tetap membawa Alkitab kita dan mengatakan bahwa ada kisah ajaib loh di Alkitab. Orang-orang dari berbagai bangsa dapat mengerti semua yang dikatakan para murid. Tapi sebelum cerita, kakak mau ajak adik-adik siap-siap dulu. Apa yang perlu disiapkan? Ajak anak duduk dan memegang tulisan-tulisan yang disiapkan dari berbagai daerah tadi di ayat 9 dan 10. Kemudian, ajak anak untuk mengatakan Pentakosta ketika nanti dalam cerita kakak-kakak menunjukkan jari 5 dan 0. 5 dan 5 tangan kanan 5 dan 0 untuk tangan kiri. Ketika kakak-kakak menunjukkan jari 50, maka adik-adik mengatakan Pentakosta. Dan ini dilatih secara berulang sehingga ketika nanti bercerita, ya kakak akan menunjukkan jari 5 potong, maka adik-adik dapat menyebutkan kata Pentakosta. Nah, setelah semua disiapkan, kakak-kakak dapat mulai bercerita, dimulai dari pada hari. Nah, tunjukkan jari 50 dan anak-anak akan menyebutkan Pentakosta. Lakukan secara berulang. Pada hari Pentakosta, orang-orang banyak berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba nyalakan kipas angin, ajak anak-anak diam, kemudian mendengarkan dan merasakan tiupan angin dari kipas angin. Tiba-tiba terdengarlah bunyi dari langit seperti tiupan angin keras. Coba adik-adik, siapa yang merasakan tiupan angin? Siapa yang merasakan tiupan angin? Pasangkan hiasan kepala lidah api di guru sekolah minggu atau kepada anak-anak yang merasakan tiupan angin. Para murid dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalimat ini mungkin tidak dimengerti oleh adik-adik kelas batita dan balita. Tapi kita perlu mengucapkannya. Para murid dipenuhi oleh Roh Kudus dan mereka dapat menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada semua orang. Seperti kalau tadi kakak mengucapkan bahasa yang lain, adik-adik tidak mengerti. Tapi kali ini para murid menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada semua orang dan semua orang mengerti. Di sana ada orang-orang. Nah, anak-anak yang tadi memegang tulisan karton tadi diminta untuk menunjukkan, mengangkat sehingga kakak dapat membaca masing-masing tulisan. Di sana ada orang Parsia, Mesopotamia, dan sebutkan semua tulisan yang dipegang oleh anak-anak. Tapi mereka mengerti apa yang dikatakan oleh para murid. Ajaib kan? Semua orang dapat mengerti yang dikatakan murid. Nah, semua yang memakai ajak anak-anak mengatakan Tuhan Yesus sayang kamu kepada teman-temannya. Roh Kudus
menolong semua orang untuk mengerti yang dikatakan para murid. Coba kalian katakan sekali lagi kepada teman-temannya, apakah teman-temannya mengerti? Ya, Roh Kudus menolong kita semua untuk mengerti yang dikatakan oleh teman-teman kita. Untuk penutup, ajak anak untuk bernyanyi haleluya, 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 puji Tuhan. Nah, kemudian berakhirlah cerita dengan mengulang di hari Pentakosta, di hari apa? Guru sekolah minggu menunjukkan tangan 50, kemudian adik-adik menyebutkan di hari Pentakosta, Roh Kudus menolong semua orang untuk mengerti kalimat dari yang diucapkan oleh para murid. Demikian usul pembelajaran untuk kelas Batita dan Balita. Terima kasih Kak Santi dan Kak Hendra. Terima kasih Kak Esther yang sudah menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak di kelas Batita dan Balita. Nah, kita sekarang mau mendengarkan nih metode pengajaran untuk kelas kecil. Siapa yang menyampaikannya? Ya, yaitu Kak David. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Dari gungkungan malam gelap, nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat. Pembangunan jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu, pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, di channel YKB TV. Kakak-kakak senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Pada episode kali ini kita mempersiapkan bahan ajar dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1-13 diberi judul Belajar dari Kisah Pentakosta, Roh Kudus Hadir. Kita mau mendengarkan Kak David yang akan menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak di kelas kecil. Mari silakan Kak David. Halo kakak-kakak sekalian, salam jumpa kembali. Terima kasih Kak Santi dan Pak Pendeta Hendra. Saya akan berbagi untuk kelas kecil terlebih dahulu, ya, berkaitan dengan satu tema Roh Kudus Hadir, ya. Nah, ini saya akan share screen dulu, kakak-kakak. Nah, baik, dengan judul Roh Kudus Hadir dari Kisah 2 ayat 1-13, kita belajar dari kisah Pentakosta. Nah, tujuannya untuk kelas kecil dan besar, anak tahu kisah Pentakosta, anak mengetahui bahwa Roh Kudus hadir dalam hidupnya, dan anak menjalani hidupnya dengan penuh semangat, tanggung jawab, karena Roh Kudus hadir dalam hidupnya, gitu ya, dan menjadi saksi Tuhan, gitu ya. Itu. Terus usulan untuk alur kelas kecil, ya. Nah, ini dicerminkan dalam perbuatan sesuai firman-Nya itu sebagai saksi, gitu ya kakak-kakak. Nah, kita langsung mulainya dengan menceritakan bahwa murid-murid berkumpul di Yerusalem dan kemudian ada angin ribut gitu kan ya. Terus kemudian tiba-tiba muncul lidah api di atas kepala mereka gitu ya. Dan seterusnya peristiwa itu, sehingga mereka bisa mengatakan perkataan-perkataan dalam berbagai bahasa begitu ya. Dan apa yang dikatakan itu adalah berkaitan dengan perbuatan-perbuatan besar Allah. Nah, ini yang perlu mungkin jadi boldline ya, supaya anak-anak tahu bahwa menjadi saksi yaitu menyatakan perbuatan-perbuatan besar Allah.
setiap anak yang akan disertai Roh Kudus. Oleh karena itu kita harus menjaga diri kita dan senantiasa melakukan apa yang Tuhan mau. Begitu. Roh Kudus akan menolong anak menjadi saksi-saksi Tuhan lewat perkataan perbuatan kita. Tuh. Nah, kreasinya dengan gambar ya kakak-kakak ya. Nah, itu dengan gambar dulu. Nah, ini gambarnya sudah saya juga sampaikan juga gitu ya. Terus ini angin gitu kan ya, terus kemudian ada api dan mereka dipenuhi oleh Roh Kudus dan memberitakan perbuatan-perbuatan besar Allah itu. Bahkan mereka ngomong dalam berbagai bahasa, di mana waktu itu kan orang-orang Yahudi dari berbagai tempat kembali ke Yerusalem saat itu, sehingga mereka tahu, oh itu bahasa di mana aku tinggal, begitu kan, seperti itu. Nah, terus yang berikutnya langsung ke aktivitas ya. Kalau video nanti tinggal disertakan ya, gitu kan videonya. Nah, terus main tutup mata nanti itu sama juga dengan yang kelas besar ya. Nanti saya akan jelasin di kelas besar. Terus buat headband api Roh Kudus ini. Nah, ini ada petunjuknya juga. Ini saya juga ambil dari buku suluh begitu kan ya. Jadi kita buat kertas seukuran anak-anak gitu ya, segini ya, panjang, terus ditempel apinya gitu ya. Jadi buat headband anak-anak. Boleh diwarnai dulu terus baru ditempel di kertas yang panjang. Itu seperti itu. Nah, terus yang berikutnya adalah memilih perbuatan yang yang bersama Roh Kudus atau tidak gitu ya. Nah, ini ya. Apa yang memilih perbuatan yang mana ini ya. Ini antara rajin ke gereja atau suka mukul atau suka berbagi atau ini membereskan ranjangnya gitu ya dan seterusnya gitu. Nanti tinggal kalau setuju gitu kan ya jempolnya ke atas, kalau nggak setuju jempolnya ke bawah itu. Ini bisa kakak-kakak tinggal nanti print gitu ya, nanti tinggal dipotong seperti itu. Nah, kakak-kakak sekalian, untuk ayat hafalannya gitu ya, ini saya coba ini dulu ya, untuk ayat hafalannya dan lagu-lagunya gitu ya. Nah, ini ayat hafalan dan lagu-lagunya saya juga akan share. Jadi ayat hafalan ini untuk kelas tengah dan kelas besar sama, sebentar ya. Nah, ini ya kakak-kakak. Jadi ayat hafalannya untuk kelas kecil dan besar sama, yaitu Roma 8 ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah gitu ya. Terus pujiannya ada daki karena Tuhan menyertai kita lewat siapa? Lewat Roh Kudus. Terus juga jadilah saksi Kristus. Jadilah saksi Kristus gitu ya dan seterusnya begitu. Ya, demikian sharing saya gitu ya berkaitan dengan Roh Kudus turun gitu ya, tema Pentakosta gitu kan. Pikirannya ini juga boleh menginspirasi kakak-kakak gitu ya. Terima kasih Kak Santi, saya kembalikan dulu pada Kak Santi atau Pendeta Hendra. Terima kasih Kak David yang sudah menyampaikan metode pengajaran bagian anak di kelas kecil, dan kita mau mendengarkan metode pengajaran untuk anak-anak di kelas besar. Dan yang akan menyampaikannya adalah kembali Kak David. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Dari kungkungan malam gelap, nyanyikanlah nyanyian baru. Setiap hari Rabu, pukul 12 waktu Indonesia Barat, dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat. Pembangunan Jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu, pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat. Pembangunan Jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Di channel YKB TV.
Kakak-kakak senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Pada episode kali ini kita mempersiapkan bahan ajar yang diambil dari bacaan Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1-13, diberi judul belajar dari kisah Pentakosta Roh Kudus hadir. Kita mau mendengarkan Kak David yang mau menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak di kelas besar. Mari silakan Kak David. Nah, kita kembali lagi. Terima kasih Kak Santi atau Pendeta Hendra. Kita akan sharing berkaitan dengan ide metode untuk kelas besar, gitu ya. Nah, saya akan share screen lagi. Nah, temanya sama, Roh Kudus hadir, Kisah Para Rasul 2 ayat 1-13, gitu ya. Nah, tujuannya pun juga sama, gitu kan. Nah, tapi untuk pembahasan alur usulan ya, ini kakak-kakak. Nanti kakak-kakak juga bisa modif sesuai bagaimana kakak-kakak lebih enak untuk menyampaikan seperti itu. Ya, penjelasan berkaitan hari Pentakosta, hari ke-50 setelah kebangkitan, dan 10 setelah kenaikan gitu ya. Terus hari pengucapan syukur, syukur panen seperti itu ya, untuk bangsa Israel pada waktu itu. Nah, yang tadi itu 50 setelah kebangkitan, atau gitu ya, 10 hari setelah kenaikan begitu ya. Terus dan juga dikenal hari turunnya Roh Kudus begitu. Dan kita mulai lagi ya dari kumpul bagaimana murid-murid diminta oleh Tuhan untuk berkumpul di Yerusalem untuk diberikan dicurahkan Roh penolong, yaitu Roh Kudus gitu ya. Nah, mulai dari fenomena angin, api yang terjadi pada saat itu gitu kan ya, berkumpul di Yerusalem. Para murid mendapatkan pencurahan Roh Kudus dan mereka berkata-kata dalam berbagai bahasa, menyatakan perbuatan Allah gitu ya. Setiap anak-anak akan disertai Roh Kudus, oleh karena itu kita harus menjaga diri kita dan senantiasa melakukan apa yang Tuhan mau. Itu menjadi kesaksian kita gitu ya. Roh itu menolong anak-anak menjadi saksi-saksi Tuhan lewat perkataan perbuatan kita juga begitu ya, untuk menyaksikan betapa luar biasanya Tuhan itu bagi kita gitu ya. Nah, kreasinya sama, gambarnya akan lebih lebih serius gitu ya dibandingkan dengan yang kelas kecil seperti itu ya. Ini ya. Ini nanti tinggal di download aja gitu. Terus kemudian yang berikutnya adalah aktivitasnya, yaitu main tutup mata yang tadi saya sempat singgung di kelas kecil begitu ya. Nah, jadi nanti ada setiap anak-anak berpasangan begitu kan, ataupun juga ada satu yang ditutup matanya, satu yang memberi instruksi gitu. Nah, nanti mereka akan dituntun gitu ya, yang memberi instruksi akan mengarahkan kanan kanan kiri kiri begitu kan ya. Dan setiap mereka membawa satu bendera begitu ya. Kalau dari itu bendera, arah bendera itu harus dimasukkan ke dalam kotak yang benar gitu ya, kotak yang tulisan benar. Misalnya bendera perbuatan baik jujur gitu kan ya. Nah, itu kita tuntun gitu ya sampai di ujung, terus kemudian bisa ditaruh di kotak yang benar yang ada tulisannya kejujuran. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa menyatakan kebenaran itu dan kita berjalan dengan benar gitu ya, maka kita harus mendengar suara yang benar, yang mana ini yang memang benar menuntun kita gitu kan, karena itu akan ramai kan gitu ya, ada banyak anak-anak yang akan menuntun teman-temannya masing-masing seperti itu tuh. Nah, ini saya kasih denanya ya, kira-kira sederhana aja gitu ya, jalan masuk gitu kan ya. Nah, nanti teman-temannya itu akan berteriak di sekeliling ini, kotak ini, seperti itu. Sampai nanti di jalan keluar ini ada deretan kotak atau kaleng yang bertulisan sesuai dengan benderanya atau warna benderanya gitu. Nah, nanti di benderanya ditulisin perbuatan apa, dia harus cari kaleng yang sama gitu ya. Nah, setelah mereka taruh, terus kemudian mereka bisa keluar seperti itu. Dibuat sederhana aja seperti itu. Nah, nanti kan ada misalnya ya jangan main semua, dicukupkan aja misalnya berlima. Oh, itu berarti kan ada 5 anak yang menuntun teman-temannya gitu kan, atau bersepuluh gitu kan, seperti itu. Nah, itu terus yang berikutnya adalah menempel gambar murid
menerima ini ya, ada murid-murid nanti ini gambar ini digunting terus ditempel di atas kepala mereka gitu. Ini mungkin untuk kelas 4 gitu kan ya. Terus cari acak kata. Wah, ini saya sering juga gitu ya. Nah, ini saya sudah buatin juga, kakak-kakak. Nanti tinggal ambil download aja ini. Gitu ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 kata yang ada di sini. Begitu. Nah, ini nanti mereka suruh cari, dilingkari. Nah, terus kemudian kita bisa juga gitu ya, acak kata, kata-kata yang di bawah ini ditempel di ruangan-ruangan, di ruangan-ruangan, di tembok, di pinggir ruangan seperti itu ya. Dan kemudian kakak-kakak akan bercerita sesuai dengan urutannya gitu kan, seperti itu. Misalnya, nah ini ada Roh Kudus, janji Allah gitu ya, berkat Roh Kudus mereka terus berkumpul gitu kan ya, dan kemudian mereka apa namanya mendengar gitu ya suara angin gitu kan, oh ada angin yang dirasakan tapi tidak terlihat gitu kan, angin ini kan ini nagin ini ya angin ya, oh mana yang angin coba cari, oh itu angin ya nagin gitu. Terus kemudian muncullah lidah api, mana api, oh gitu ya, dan seterusnya kakak-kakak begitu. Ini saya juga sudah buatin ininya gitu kan ya, tinggal di print terus dipotong terus ditempel-tempel di kiri kanan seperti itu, begitu ya. Itu terus. Nah, terus saya juga tambahkan time to share untuk kelas apa namanya? Kelas 5 atau kelas 6 gitu ya. Sharingkan saat apa melakukan sharing berkaitan dengan perbuatan baik yang pernah mereka lakukan kepada teman-temannya. Terus kemudian juga bisa ditanya gitu ya, apa kesulitannya waktu melakukan itu? Misalnya malu, ragu-ragu, atau apa gitu. Dan apa yang membuat kita berani untuk melakukan satu perbuatan baik seperti itu. Dan apa yang dirasa kalau misalnya ada perbuatan salah yang kita lakukan gitu ya, perasaannya seperti apa? Nah, kita harus peka dengan suara Roh Kudus yang mau memimpin kita untuk melakukan apa yang sesuai dengan firman Tuhan gitu. Begitu kakak-kakak sekalian. Dan ayat hafalannya tetap sama ya gitu ya. Dari Roma 8 ayat 16, Roh itu bersaksi bersama-sama dengan Roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan lagunya Kuda Kidaki, jadilah saksi Kristus. Nah, nanti kalau kakak-kakak ada usulan-usulan yang lain boleh dimasukkan juga gitu ya di kolom komentar seperti itu. Nah, demikian kakak-kakak sekalian sharing dari saya. Terima kasih buat kesempatannya. Saya kembalikan ke Kak Santi atau Pendeta Hendra. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Kak David yang sudah menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak di kelas besar, dan kakak-kakak kami sudah merampungkan dari mulai bahan Alkitab dan juga metode penyampaian pengajaran bagi setiap kelas. Dan kakak-kakak bagi yang mau menyimak kembali bahan Alkitab dengan lebih dalam, kakak-kakak bisa menyaksikan salah satu program yang tayang di YKB TV yaitu Ngulik Alkitab, dan dapat menyaksikan program aktivitas untuk anak sekolah minggu. Makin menambah inspirasi nih buat kakak-kakak untuk menyampaikan aktivitas apa saja ya buat anak-anak sekolah minggu. Dan juga ada lagu untuk anak sekolah minggu. Ini juga bisa menjadi acuan buat kakak-kakak bagaimana cara menyanyikan yang baik, dan juga saran untuk lagu anak sekolah minggu. Dan kita akan menutup episode kali ini dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau telah memberkati kami dalam persiapan bersama, dan kiranya Engkau berkenan terus memberkati anak-anak-Mu yang Kau percaya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada anak sekolah minggu, agar mereka boleh mempersiapkannya makin matang dengan teman-teman satu tim. Terima kasih Bapa, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa kakak-kakak di episode yang akan datang dalam program persiapan guru sekolah minggu. Sampai jumpa.